Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin allazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kami hormati Bapak pengurus musola, kemudian Bapak imam kita, kami sama-sama marga lubis Bapak Ibu. Cuman bedanya dengan Bapak imam kita, beliau orangnya hitam, kami hitam manis. Juga yang saya hormati para anak-anak kami yang hadir malam hari ini. Memang beginilah keadaan masjid musola hari ini Bapak Ibu. Yang hadir sholat tarawih itu kalau enggak umur yang 50-an ke atas, yang 10 tahun ke bawah. Jadi remaja hari ini tak ada lagi yang ke masjid. Jadi seolah-olah yang wajib sholat berjamaah itu hari ini hanyalah orang-orang tua yang lanjut usia. Maka ini menjadi PR bagi kita semua. Jangan kita merasa tenang dan nyaman, tentu harus ada rasa risih di dalam hati kita. Kemana anak-anak kita hari ini? Apa kabar Bapak Ibu semua sehat? Alhamdulillah. Sudah berbuka Bu? Sudah. Masih ada di rumah? Habis tarawih undang Pak Imam sama kami Bu ya. Makan bersama kita lagi. Kembali kita bersyukur Bapak Ibu kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini masih diberikan kita kesehatan, kesempatan, juga nikmat iman dan Islam, bisa sama-sama berkumpul di musola ini. Mudah-mudahan kita dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Sayyidi ya Rasulullah. Bapak dan Ibu, juga anak-anak kami yang kami hormati, judul tausiah pada malam hari ini sebagaimana yang ditetapkan oleh Persatuan Mubalik Dumai, amaliyah utama bulan Ramadan. Kalau bahasa kitanya, ibadah yang paling utama yang dilakukan di bulan Ramadan. Untuk kesempatan kali ini kita sampaikan cuma 5 poin saja. Karena kalau berbicara ibadah di bulan Ramadan sangat begitu banyak. Karena waktu yang begitu singkat. Ibadah-ibadah yang paling utama di Ramadan, yang pertama Bapak Ibu, puasa. Sebagaimana Allah sampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang yang terdahulu, yakni para nabi dan rasul, para sahabat, para tabi'in sampai ke kita. Apa tujuan puasa ini? La'allakum tattaqun. Dalam ayat ini ada kata la'alla, mudah-mudahan. Berarti tidak semua orang yang berpuasa mendapat predikat takwa. Karena kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang puasa, kata Nabi, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Maka harus kita jaga mana yang membatalkan puasa, mana yang membatalkan pahala puasa. Kalau yang membatalkan puasa jelas memasukkan sesuatu kepada rongga yang terbuka. Akan tetapi yang membatalkan pahala puasa tidak nampak. Cuman prakteknya apa? Besok pagi ibu-ibu pas mau beli sayur di kedai, datang ibu yang satu. Siapa yang ceramah tadi malam? Itu marga lubis, yang alisnya itu macam ulat bulu. Sok-sokan dia menceramahi kami. Oh iya ya. Itu Bu. Pahalanya tetap sah, tetapi pahalanya tidak ada.
Maka ini harus kita jaga. Di samping kita menjaga yang membatalkan puasa, harus kita jaga yang membatalkan pahala puasa kita. Di antara rukun iman yang 5 itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang paling berat yang butuh biaya itu cuman haji. Akan tetapi 4 di antara dari yang 5 itu, 2 yang paling ringan tapi berat bagi orang untuk melaksanakannya. Yang mana itu ringan dia, solat. Tetapi bagi orang yang tidak ada hidayah di dalam hatinya, berat untuk melakukannya. Begitu juga dengan puasa. Puasa bukan ibadah yang ringan, melainkan puasa ini adalah ibadah yang berat. Apa tak berat Bapak Ibu? Dari jam 5 subuh sampai 18.30 tak makan tak minum. Di bulan lain Bapak Ibu terlambat kita makan sikit sudah bungkuk, asam lambung naik, macam-macam. Tetapi itulah keberkahan bulan Ramadan ini. Tahan kita tidak makan, tidak minum dari azan subuh sampai azan maghrib. Itulah keberkahan bulan suci Ramadan ini. Maka amal yang paling utama di Ramadan ini adalah puasa. Apa ganjaran bagi orang yang puasa? Nabi telah sampaikan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang berpuasa dengan mengharapkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala, semata-mata niat puasanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Kemudian apalagi ibadah yang paling utama di bulan Ramadan ini Bapak Ibu? Yang paling utama yang kedua adalah solat tarawih. Di sini berapa rakaat Pak? 11 dengan witir. Mau kita tambah malam nih Bu 23? Boleh ya Bu ya. Jadi jangan dipermasalahkan. Mau 8 rakaat 11 dengan witir, boleh-boleh saja. Jadi Ustadz boleh nanti dah siap witir di sini saya tambah ke rumah, boleh Bu. Jadi jangan masalah antara rakaat yang 8 dengan 3 yang 11 dengan yang 23, jangan dipermasalahkan. Yang intinya kita solat tarawih. Hadisnya jelas daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana. Makna qama di sini adalah melakukan qiyamul lail termasuk tarawih. Maka siapa yang melaksanakan qiyamul lail, solat tarawih, semata-mata mengharapkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Puasa menghapuskan dosa, solat tarawih menghapuskan dosa. Maka ini harus kita manfaatkan. Yang ketiga adalah tilawah Al-Quran atau tadarus Al-Quran. Apa itu tadarus Bapak Ibu? Secara bahasanya, tadarus itu membaca, mempelajari, menyimak, kemudian mentadabburi Al-Quran. Maka Ibu kalau tadarus didengar yang satu disalahkannya, kurang panjang itu Bu, itu bacaannya pendek, itu dengung, itu harus suara hidung Bu. Ibu jangan marah. Karena makna tadarus itu satu orang membaca, yang lainnya mendengarkan. Kalau salah, yang 3 itu menegur. Itu hukum tajwidnya ikhfa, nun mati bertemu dengan fa, harus suara hidung. Ibu harus terima, jangan marah. Itulah gunanya tadarus. Apa kelebihan bagi orang yang baca Al-Quran di Ramadan ini? Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kata Nabi, baca kalianlah Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran akan datang nanti pada hari kiamat, penolong bagi orang yang membacanya. Kemudian yang kelebihan yang kedua, bahwa orang yang membaca Al-Quran adalah sebaik-baik manusia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kamu yang mempelajari Al-Quran atau yang membaca Al-Quran dan mau mengamalkan isi Al-Quran. Kemudian di hadis terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk orang yang mahir
yang lancar bacaan Al-Qur'annya, maka ada janji daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allazina yaqra'ul Qur'an wa huwa makhirun bihi. Orang-orang yang membaca Al-Qur'an, kemudian bagus bacaan Al-Qur'annya, mahir bacaan Al-Qur'annya, ma'as safaratil kiramil bararah. Nanti di hari kiamat dia akan digolongkan dengan malaikat yang mulia, yang banyak ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bacaan saya tak lancar Ustaz. Bacaan saya terbata-bata. Apakah dapat saya pahala? Kata ibu-ibu. Kata Rasulullah, wallazina yaqra'ul Qur'an wa yatata'a. Ada ibu-ibu, ada bapak-bapak tak mahir baca Al-Qur'an. Terbata-bata dia membacanya. Apa kata Nabi? Fihi wa huwa syawin lahu ajarani. Maka baginya dapat 2 pahala. Pahala pertama, pahala mempelajari Al-Quran. Pahala kedua, pahala mempelajari atau berusaha membaca Al-Quran. Maka orang yang mahir dapat pahala, orang yang terbata-bata pun dalam Al-Quran mendapatkan pahala. Kemudian yang keempat, amal ibadah yang paling utama di Ramadan adalah infak sedekah, terutama nanti zakat fitrah. Yang terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umroh di bulan Ramadan. Alhamdulillah Bapak Imam kita baru pulang. Dan dikasih oleh-oleh Bu. Alhamdulillah. Jadi umroh di bulan Ramadan memang dianjurkan. Ada hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Ibnu Abbas, Rasulullah bertanya kepada seorang perempuan. Kata Rasulullah, ma mana'aki an tuhajji ma'ana. Kata Nabi kepada perempuan tersebut, apa alasanmu sehingga tidak berhaji bersama kami? Kata Nabi terhadap wanita tersebut. Kata wanita itu, aku punya tugas ya Rasulullah. Apa tugasmu? Kata Nabi, memberi minum onta. Yang mana onta ini ditugaskan untuk membawa majikan saya dan anaknya, kata wanita tersebut. Apa pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa iza kana ramadhanu iktamari fihi fa inna umratu fi ramadhana hajjatan. Kata Nabi, jika Ramadan tiba, berumrohlah saat itu, karena umroh Ramadan senilai dengan haji. Maka orang yang berangkat umroh di Ramadan ini, pahalanya kata Nabi, fi ramadhana hajjatan, sama pahalanya dengan pahala haji. Jadi Bapak Ibu masih ada kesempatan, silahkan dicari travel mana yang paling murah, yang ada diskonnya, berangkat. Masih bisa mungkin untuk umroh. Tetapi kalau saat hari ini mungkin travel sudah banyak yang berangkat, yang ada mungkin kuotanya di bulan Syawal. Tetapi Bapak Ibu jangan kita bersedih hati, siapapun kita, bagaimanapun status kita, banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa umroh, bisa haji. Amin ya rabbal alamin. Sebagai kesimpulan Bapak Ibu, amal ibadah yang paling utama di Ramadan, pertama tadi puasa, kemudian sholat tarawih, kemudian tadarus Al-Quran, kemudian berinfak, bersedekah di Ramadan, yang terakhir adalah umroh di bulan suci Ramadan. Mungkin inilah tausiah singkat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Terima kasih atas segala pendengaran dan perhatian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.